Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang firman Allah memeliharanya. Haleluya. Untuk kita semua saudara yang mengikuti ibadah minggu ini secara online melalui live streaming kita, kami menyapa kita semua shalom. Selamat datang di Magelang bersama-sama kita. Saya lihat ada yang baru, Doan ya. Boleh angkat tangan Doan? Ya, ini Doan. Kalau Randy kan sudah pernah kita ketemu ya. Doan dan temannya ini keluarga dari Pak Chandraman itu ya, yang tadi anak kecil si Elsara gitu ya. Terus kalau tidak salah ada lagi di belakang Doan dan temannya itu ya. Nanti sebentar malam datang. Baik Bapak Ibu Saudara. Oh bukan, yang di belakang si Doan itu si Eis dan Misha dari Pangling. Ya, saudara, tema hari ini adalah mengasihi Allah dengan perbuatan. Dan sebenarnya yang mau ditekankan adalah supaya kita, menurut firman tadi yang disampaikan, mengasihi dengan lidah, bukan hanya dengan perkataan secara verbal, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Nah, itu penekanannya. Harus punya action, tapi harus ada koridornya. Ya, di dalam kebenaran. Banyak orang berbuat baik, tapi tidak dalam koridor kebenaran. Makanya ada cerita apa itu? Siapa? Saya sampai lupa. Legenda yang Robin Hood itu kan orangnya baik, tapi dengan cara yang salah. Dia kemudian merampok atau mengambil harta
harta yang bukan haknya, bukan hak mereka, dia bagi-bagikan ke orang miskin. Di Indonesia juga banyak orang seperti itu. Ada preman-preman yang kita kenal luar biasa galaknya, garangnya, juga kejamnya, tetapi dia sangat sosial, membantu banyak orang, baik di wilayah barat maupun timur, apalagi di kita di Indonesia Timur banyak itu. Nah, apakah itu bisa dibenarkan? Tidak. Karena mengasihi itu harus di dalam wujud nyata, diwujud nyatakan, tetapi juga harus di dalam koridor kebenaran. Nah, oleh karena itu, saudara, saya akan mengambil satu refleksi ya. Iklan. Pernah dengar iklan kecap? Semua kecap kan nomor 1 ya. Gak ada kecap yang nomor 2. Pokoknya kecap itu semuanya nomor 1. Dan iklan yang lain adalah misalnya kosmetik. Iklan kosmetik ya, kan biasa kita lihat di YouTube atau juga ada pakai lalu ada produk pakai tangannya. Jangan atau iklan jas lah, iklan jas ya, jas hujan maksud saya. Dia pakai bukan punya dia. Pakai ini kualitasnya rendah, dia sobek, lalu dia pakai jas ya, yang lain yang lebih bagus. Saudara-saudara, dunia memang seperti itu, barbar. Sebenarnya di balik tindakan kelihatannya hanya promosi, tapi sebenarnya di balik sikap itu, attitude itu ada sikap yang sebenarnya hidup tumbuh berkembang pada masa pre-kolonialisme. Masa sebelum kolonialisme itu, masa pada zaman itu adalah orangnya barbar. Ya, hukumnya hukum rimba. Saya tidak suka Pak Jamie, saya kadang tusuk. Dulu kan begitu. Ya kan? Kita kalau baca sejarah antropologi kita begitu yang dinarasikan oleh J. Kruit, anaknya Albert Christian Kruit. J. Kruit ini, Albert Christian Kruit itu kan penginjil di Tanah Poso yang datang pada tahun 1892. Jadi gereja kita nanti GKST kalau ulang tahun Injil masuk Tanah Poso udah yang ke 130 tahun. Melembaga 75 tahun, GKST Gloria 4 tahun. Nah, jadi narasi mereka pada zaman itu barbar. Bahkan kalau baca, ada tulisan dulu yang di-share di Warta Jemaat mengenai Papa, kan diceritakan soal bagaimana Adriani itu kaget. Adriani ini ahli bahasa dari Belanda yang menemani Albert Christian Kruit. Pada waktu itu, dia kaget melihat perilaku-perilaku barbar orang-orang Poso. Poso dulu, Poso itu sudah masuk Toraja, ya, sudah Morowali, bukan seperti sekarang ya. Poso itu Sulawesi Tengah yang mau dikatakan di sana. Nah, tapi setelah itu baru mulai terpisah-pisah. Kemudian kita disebut Toraja Baree, Toraja Ensik, Toraja yang di Sulawesi Selatan. Dulu Poso semua namanya itu. Saudara-saudara, itu narasi di sana barbar kita. Belum lagi pendeta Hoffman yang pernah tugas di Poso, itu pernah sekali waktu didatangi oleh tentara-tentara orang Poso, prajurit-prajurit orang Poso. Mereka lalu kemudian bawa kepala. Dan rupanya biasanya mereka akan datang untuk merayakan itu. Hoffman menolak. Dan karena itu dia kurang orang Poso kalau itu hati lah. Tapi itu cerita kalau baca narasi atau kisah Papa Ibunte, barbar. Zaman dulu barbar. Jadi di balik iklan-iklan itu yang menyingkirkan yang lain, ya, sebenarnya ada jiwa barbarisme di situ. Dan itu hati-hati. Apakah cuma ada di iklan? Tidak. Gereja kami paling bagus. Oh, itu adalah gereja sesat. Itu juga jiwa barbar. Itu juga jiwa barbar. Karenanya itu harus disingkirkan ya. Kita harus mulai merapikan ya. Di Gloria ini kita harus merapikan hal-hal seperti itu. Makanya selalu saya memberikan penekanan-penekanan, jangan lagi suka mencelah agama lain, apalagi mengklaim diri kita yang paling bagus, paling benar.
yang tidak seakan-akan sesat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, bukan waktunya lagi. Dan saya senang sekali Kementerian Agama sekarang lagi mempromosikan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Bagaimana kita menghargai agama yang lain sebagai agama yang baik, agama yang dari Tuhan. Soal kita akan masing-masing kita punya pengakuan di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebab Dia adalah tanda yang nyata, sudah membuka jalan, bangkit dan memberikan kesempatan bagi kita untuk kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah yang esa itu, Allah yang kekal itu. Saudara-saudara, itu attitude, ya, jiwa barbarisme atau pre-kolonialisme. Kemudian melangkah ke era kolonialisme, itu apa ya? Era di mana penjajahan kemudian berkembang, negara-negara melakukan invasi, lalu kemudian memperluas wilayah-wilayah imperialisme. Dan di sana mereka menaklukkan bangsa-bangsa yang lemah, membuat mereka menjadi budak, mengendalikannya, mengontrolnya, mengambil kekayaannya. Seperti Indonesia, beratus-ratus tahun seluruh kekayaan kita dikeruk, lalu dibawa ke Eropa dan lalu menjadi membuat banyak orang meninggal. Itu jalan di Jawa ini. Oke, kita akui itu, tetapi pada dasarnya jiwa kolonialisme adalah jiwa yang memperbudak, kemudian menekan dan membuat kita menjadi sapi perahannya, ya, sapi perahannya. Sampai sekarang, ya, Freeport itu, bayangkan, itu berpuluh-puluh tahun emasnya, emas terbaik itu di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dibawa semua keluar dan diambil. Untunglah Bapak Presiden, ini bukan soal politik, berani untuk mengambil 50-an% lebih hak kita di situ. Jadi tidak semuanya dibawa ke luar negeri. Jiwa kita kadang-kadang masih merupakan jiwa kolonialisme, jiwa yang menaklukkan orang, memperbudak orang. Ya, saya membaca buku in Celebes in Highlands Sulawesi. Itu ditulis oleh antropolog Indonesia, terutama di Poso. Saudara-saudara, dia kemudian meneliti hubungan gereja dengan budaya dan masyarakat. Dan salah satu hal yang kemudian memberikan semacam insight, membuka mata saya, dia mengatakan begini: Sintuwu Maroso itu udah menyimpang, ya, dalam prakteknya di daerah. Sintuwu Maroso itu tidak lagi mengangkat makna keseimbangan. Sintuwu Maroso ini dicetuskan oleh orang-orang Poso, ya, ya, saya ambil contoh ini karena merupakan penelitian yang baik. Dia mengatakan dulu semboyan hidup bersama untuk keseimbangan. Kalau yang miskin tidak punya apa-apa, lalu dia mengadakan pesta atau mungkin ada acara pemakaman, maka akan menyumbang. Yang lain akan memberikan bantuannya. Tetapi dalam perkembangannya tidak lagi mencerminkan keseimbangan itu. Ya, memang sekarang kalau umpamanya terjadi kedukaan, misalnya contoh yang paling nyata, maka orang memberikan posintuwu sebagai sumbangan. Tapi itu mengikat. Itu jadi ikatan. Ya. Lalu orang yang kita bantu itu mencatat, dan dia akan berpikir, saya akan memberi bantuan kepada Pinehas karena lalu saya ada kedukaan, dia datang bantu. Di luar itu kadangkala tidak diperhatikan. Padahal tidak seperti itu. Memang saya kira Sintuwu terutama di daerah itu besar sekali manfaatnya. Kalau ada kedukaan, semua biaya itu bisa ditutupi dari sumbangan-sumbangan yang diberikan. Tetapi dicatat.
Lalu pikiran kita, nanti kalau orang itu ada kedukaan atau ada sesuatu, saya akan bantu. Dalam pikirannya karena dia pernah bantu, tapi yang tidak pernah membantu tidak terlalu dipikirkan. Itu ada pergeseran makna. Harusnya tidak seperti itu. Pokoknya siapapun dalam masalah kita harus bantu. Tetapi buku itu juga menjelaskan satu hal yang membuat saya tergugah. Gereja kadang-kadang memanfaatkan Tugu Maroso untuk mempertahankan citranya sebagai seorang kabose, seorang bangsa. Di dalam gereja juga tampak katanya. Jadi pendeta-pendeta itu kadang memainkan gaya kabose-kabose dalam kehidupan masyarakat umum. Jadi pendeta harus melayani, pendeta harus kemudian duduk di tempat terhormat, ya. Makanya saya ingat dulu waktu saya dites begitu ya. Dulu waktu jadi pendeta. Kamu bukan saya, ada teman-teman. Kamu jadi masuk di STT karena apa? Oh, kan itu mah cerita lama. Yang lain-lain cerita lama. Kau kenapa jadi pendeta merasa terpanggil menjadi pendeta? Begini Kak, kalau umpamanya nanti saya jadi pendeta, kalau ada pesta saya pasti duduk di kepala meja. Saya duduk kepala meja. Oh, bagus. Kamu memang realistis. Itu hanya sebuah candaan saja. Di dalam kehidupan nyata, para pendeta kadang-kadang terbuai dengan posisi itu. Harusnya tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kita tidak boleh, walaupun jemaat memang lumrah memberikan penghormatan, penghargaan, tetapi hati-hati, jangan sampai itu kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan. Lalu dengan posisi ini kita memperdaya jemaat, atau kemudian kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan Injil. Kita. Kemudian ada frame berpikir berikutnya, yaitu dia tidak memperbudak, mau hidup bersama-sama, mau menolong. Tolong Marion, lalu sama nih. Tapi kalau tercapai, saya bisa sikut. Sekarang era post kolonialisme, kita sudah melewati era budak memperbudak atau menaklukkan, mengendalikan orang lain. Kita sudah hidup dalam era keterbukaan dan bekerja sama, tetapi sikut-menyikut masih ada. Oleh sebab itu, untuk benar-benar kita mewujudkan tadi, kita harus menjalankannya seperti apa yang sebagai berikut. Sebab ini berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu kita dan patron kita untuk mengasihi dikatakan mengasihi Allah bukan hanya dengan lidah atau perkataan, melainkan dengan perbuatan, tapi dalam kebenaran. Kebenaran kita bukan Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya, itu barbar. Jadi memang dibandingkan, bukan seperti itu karena ada kepentingan yang mengisi orang lain. Jadi kalau kita dengan heran saudara, kalau dunia, karena apa? Yang kita anut, ajaran yang kita ikuti bukan dari dunia. Tidak sedikit mengambil pola atau pikiran dunia.
Maka itu kita boleh belajar hebat-hebat, boleh belajar setinggi-tingginya, tapi tetap saja itu dari dunia. Kita membutuhkan Alkitab untuk membantu kita mewujudkan nilai kasih yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara, yang bahaya begini. Saya pernah ceritakan ini. Di sebuah kelompok gereja, saya lihat majelisnya hebat-hebat. Ya, ya kan? Pokoknya posisinya bagus-bagus. Ini gereja pasti maju. Ternyata tidak. Memang kalau bicara mereka hebat, apalagi kalau memberikan hutan ataupun narasi mereka enak. Tetapi dalam rangka mengembangkan gereja, apakah posisi-posisi mereka menjadi jaminan untuk gereja itu maju? Tidak. Oke lah, mungkin dari segi finansial mereka kuat dan kadang-kadang sumbangannya besar. Tapi untuk membangun gereja tidak. Ternyata kita harus mengembalikan mindset mereka. Mindset manajemen. Itu misalnya, Pak, kita harus beli tanah begini. Atau kita nanti akan mengembangkan tahun depan anggaran. Tunggu dulu Pak. Menurut pengalaman saya, kami biasa. Itu kalau meningkatkan begini, hitung dulu berapa pendapatan yang lalu. Naikannya juga tidak boleh banyak. 10% saja. Dan lain-lain sebagainya. Saya bilang, mati saya kalau begini. Saya tadi berharap gaji pendeta mau dinaikkan. Ternyata hitungan mereka hitungan kantor. Padahal saya berpikir, naikkan, berkat Tuhan itu besar. Ternyata susah juga. Saya bilang, tidak bisa. Di situ langsung saya katakan, Pak, kalau bergereja harus pakai cara harismatik. Suka saya bilang begitu. Kalau pakai cara Bapak, kita nggak maju-maju. Padahal Bapak ini posisinya bagus, ya, dengan kemampuan berpikir untuk kemudian memajukan gereja sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya, ya. Kadang-kala mereka dibatasi oleh mindset berpikirnya, hitungannya, prosentase tertentu yang tidak boleh dilanggar ke dalam gereja. Makanya di dalam gereja kita itu diurapi untuk dengan maksud untuk mengubah. Makanya kepada orang untuk pendeta harismatik, ya. Saya datang waktu itu sekitar bulan Juli, dia lagi bangun pondasi gereja. Saya tanya, Pak Pendeta, kira-kira kapan selesai? Ya, in the name of Jesus, Desember kami sudah Natal. Saya bilang bangun gereja dari bulan Juni-Juli sampai Desember, luar biasa. Nah, saya tidak terlalu simpan karena saya pikir pasti akan lama. Saya datang Desember untuk anak sudah selesai, sudah pasang atap. Memang belum rampung, tapi sudah beribadah Natal mereka di situ. Saya bilang memang kadang-kadang kita iman harus GKST harus jadi Pantai Kosta, bukan. Langkah-langkah iman di kalangan gereja yang terlalu birokratis karena Allah tidak nampak, tidak tersemin. Ya, di kota ini kan semua orang sibuk. Yang pernah dulu saya hadir di kampung, waduh, ditarik. Kami puji tapi orang di kampung. Saya bilang, saya panjang. Kalau di Jakarta nggak laku. Kenapa? Kita semua dalam ritme yang tinggi. Ya, beja, mereka ingin ibadah itu kamu yang begitu-begitu. Ini adalah hasil analisa di bidang keagamaan.
lagu untuk memberikan suasana yang memang kita bukan, kita perlu, ya kan? Jadi saudara-saudara, kita harus menunjukkan bahwa gereja itu adalah gerejanya Tuhan yang harus melakukan segala sesuatu, bukan seperti kita tahu bahwa sudah berpindah dari ke dalam hidup. Dunia saya sering diskusi dengan orang-orang. Saya mengikuti seminar-seminar entrepreneurs dalam rangka membuka pikiran saya tentang ekonomi kehidupan ini. Saya lakukan itu untuk membantu menyelenggarakan kehidupan bergereja. Tetapi kita semua hanya Tuhan. Kita sudah dibawa dari maut ke dalam kehidupan, hidup yang baru. Dikatakan dalam ayat berikut, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Kemarin memberikan penajaman. Membunuh itu tidak harus menghabisi nyawa seseorang. Membenci sudah membunuh. Akarnya Yesus sudah memangkas potensi kita untuk melakukan kejahatan membunuh itu. Membenci saja dilarang, apalagi sudah brutal. Jadi jangan kita lakukan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Jadi Dia menyerahkan nyawanya. Ya, itu ya, kalau kita mau melihat koreksi kaca benggaknya, cermin utamanya adalah Yesus. Filipi 2, Ia telah mengosongkan dirinya, lalu sama bahkan telah sebagai manusia. Itu kan selama kita belum berkorban, tidak akan ada rating pelayanan. Ya, saya pakai bahasa marketing. Rating pelayanan kita tidak akan naik. Bersusah, berlelah-lelah, ya. Sudah melampaui main. Tetap di dalam dirinya. Saya nggak usah jelaskan, kita sudah tahu maknanya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Biasanya yang terjadi dalam kehidupan bergereja ini, pola-pola berpikir kita mempengaruhi sikap kita. Nah, ada yang diamati ya oleh beberapa yang doa, ibadah, kalau tidak ada tindakan kemudian mementingkan tindakan sosial. Karena ada yang hal yang lain, yang penting itu adalah hal-hal rohani, berdoa, puasa. Nah, sehingga terjadilah dua kubu. Yang tingkat satu, mana yang benar? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Dan dan dalam kebenaran, kita terjebak dalam kubu yang satu, kubu yang lainnya. Doa ibadah itu penting karena kita mau menyatakan kasih kita kepada Allah dan ibadah doa kita. Lalu pada saat yang lain kita mengimplementasi apa yang kita hidupi dalam relasi intim dengan Tuhan melalui perbuatan asuhan, memberikan bantuan yang benar.
kutub yang lain saya tidak tahu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengasihi Allah, dua-duanya penting. Baik penekanan ibadah, doa dan yang rohani, maupun tindakan-tindakan nyata melalui bantuan dan kemudian praktek kasih kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.